Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Pak Imam Masjid Ar-Rahman, seluruh jajaran ketakmiran Masjid Ar-Rahman, para sesepuh dan bini sepuh, bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah. Yang pertama dan utama, mari kita hadirkan puji dan syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan iman dalam dada kita, diberikan sehat, diberikan sempat dan kuat untuk bisa hadir di majelis ini. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mari juga kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita jamaah Ar-Rahman, tetangga Ar-Rahman yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya dan beri keberkahan. Dan saudara-saudara kita yang punya masalah, mendapatkan ujian, semoga Allah angkat dan beri solusi masalah dan beri kesabaran sehingga bisa menjadi amal kebajikan. Dan mari kita doakan anak-anak dan keturunan kita semoga menjadi saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Bahagia? Senyumnya mana? Alhamdulillah. Ini sudah berada yang baru mendapatkan ujian, semoga Allah beri kesabaran dan mendapat ganti dari musibah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Penting untuk kita pahami bersama bahwa awal bulan Zulhijjah tahun ini kemungkinan berbeda. Ya, jadi penting kita tahu kenapa kita harus tahu tanggal 1 Zulhijjah. Karena bagi pekurban dia disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi ada dua pilihan bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Pilihan pertama, ya, 1 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 19 Juni. Ya, ini yang menganut wujudul hilal. Jadi keberadaan hilal sudah berada di atas 1 derajat, tepatnya pada tanggal 18 Juni. Itu posisi hilal sudah berada di atas ufuk 1 derajat. Kalau di Arab Saudi di atas 4 derajat, ya. Jadi pada tanggal 19 Juni masuk 1 Zulhijjah. Adapun pemerintah yang menggunakan imkanur ru'yat, ya, pastinya akan mengambil 1 hari sesudahnya, sehingga 1 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 20 Juni. Oke, 20 Juni. Sehingga nanti yang 1 Zulhijjahnya 19 Juni dia akan berlebaran tanggal 28 Juni hari Rabu. Sementara yang 1 Zulhijjahnya 20 Juni dia berlebaran tanggal 29 Juni atau hari Kamis. Puasa Arafah untuk yang tanggal 19 Juni jatuh pada tanggal 27 Juni. Kamis tanggal 29. 1 Zulhijjahnya, saya ulangi lagi. 1 Zulhijjahnya yang tanggal 19 berlebaran tanggal 28 Juni. Yang 20
Juni 1 Dzulhijjahnya dia berlebaran tanggal 29 Juni. Ini pilihan ya, semuanya boleh memilih. Arafahnya yang tanggal 19 Juni berarti dilaksanakan pada tanggal 27 Juni, hari Selasa. Arafah yang tanggal 27 Juni ya, pelaksanaannya tanggal 28 Juni, hari Rabu. Jadi ada yang nanti puasa Arafah ya, ada yang berlebaran ya. Arab Saudi ya, Arafahnya jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah Arab Saudi, yaitu hari Selasa ya. Bagi kita, karena menganut wilayatul hukam Indonesia, jangan ragu yang megang imkanur ru'yat. Jadi tetap saja berpuasa pada hari Rabu yang imkanur ru'yat ya, yang pemerintah. Bagi yang wujudul hilal, monggo ya melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafahnya hari Selasa dan berlebaran hari Rabu. Pemerintah Arafahnya nanti akan berpuasa hari Rabu dan lebarannya hari Kamis. Penyembelihannya pada hari di mana semua berbahagia, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu tanggal-tanggal yang aman untuk penyembelihan. Karena penyembelihan itu disyariatkan setelah dilaksanakannya sholat. Jadi jangan sampai satu rombongan ada yang lebih dulu lebaran kemudian sapi dipotong. Jadi sebaiknya pelaksanaan ibadah penyembelihan dilaksanakan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena itu adalah hari terakhir buat yang berlebaran hari Rabu. Ini sebagai permakluman saja untuk kita punya pegangan sehingga dia tidak tunggu-tunggu sidang isbat ya. Karena kriteria pemerintah sudah jelas, minimal 3 derajat di atas ufuk. Dan ini pun karena bulan tidak bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong, dia tidak akan bohong. Cuman inilah persoalan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bicara tentang surat baru. Kalau kemarin Al-Kautsar ya, Al-Kautsar bercerita tentang syariat kurban ya. Kesimpulannya apa kemarin? Informasi yang saya terima, jumlah hewan kurbannya belum nambah. Padahal saya sudah sampaikan, nikmat itu ibarat transaksional hutang piutang. Ya, kenapa? Karena yang akan ditanya besok di hari akhir adalah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh kami akan tanya ya atas nikmat-nikmat yang kalian telah terima. Jadi transaksi hutang piutang, ketika kita rajin ngangsur, maka akan mendapatkan nilai tambah berikutnya. Tetapi kalau kita tidak ngangsur, kita akan didatangi debt collector. Entah itu bentuknya sakit dan lain sebagainya. Maka dari itu saya menganjurkan, jadikan kurban itu menjadi amalan yang bersifat tahunan. Kalau kita hariannya 5 waktu, mingguannya Jumat, ya, bulanannya puasa tengah bulan, tahunannya itu puasa wajib plus kurban, kemudian sekali seumur hidup haji dan umroh, maka insya Allah ya kita menjadi hambanya yang muttaqin.
Tak ada yang berat dari perintah-perintah Allah. Semua ringan. Kenapa? Karena Allah sertai perintah itu dengan nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sehingga ibadah itu bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Oke, jadi mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Setelah kita membahas Al-Kautsar, kita akan bicara tentang Al-Ma'un. Nah, ini juga bagian dari tantangan buat kita semua. Saya kepingin tanya terlebih dahulu, kalau di sini santunan anak yatim dilaksanakan sebulan sekali apa setahun sekali? Setahun. Nah, anak yatim itu manusia. Manusia butuh duit itu setahun sekali apa sebulan sekali? Bendina gitu ya. Tapi kok jadi setahun sekali pembelaan kita kepada mereka. Ini yang harus kita koreksi. Saya berharap ada perubahan pola. Santunan terhadap anak yatim bukan diberikan setahun sekali, tetapi sebulan sekali. Kalau kita tidak mampu sehari sekali, ya kita mencoba untuk mengangkat mereka, membela mereka sebulan sekali. Kita lihat ayatnya. Mari kita baca bareng-bareng, monggo Bapak dan Ibu, agar kita mendapat keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, Bapak dan Ibu, siapa yang bisa membaca putus-putus per kata? Pulsa 50.000. Mana? Oh, Ustaz Fikri enggak. Dari jamaah monggo. Siapa? Oke. Latihan, makanya kan saya kasih waktu. Oke, saya akan baca putus-putus ya. A ra'aita alladzi yukadzibu bi ad-din fa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin fa wailun li al-musallin allazina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, ini potongan-potongan kata untuk memberikan pemahaman kuat pada pelajaran kita pada malam hari ini. Ini adalah kata tanya, istifham, ya, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Allah ya kepada Nabi. Ya, hai Nabi, tahukah kamu, ya, ro'a itu melihat, ya. Apakah kamu melihat? Ya, tahukah kamu, ya, alladzi orang yang yukadzibu mendustakan bi dengan ad-din agama. Ya, di sini ad-din ini banyak artinya Bapak dan Ibu. Bisa berarti hari pembalasan, ya, hari akhir,
bisa berarti agama, bisa berarti hukum. Hukum Allah. Jadi bahasanya, tahukah kamu hai Rasul, orang yang mendustakan agama, kalau kita bicara agama kan seluruh rukun Islam itu adalah agama. Jadi tahukah kamu hai Nabi, orang yang mendustakan sholatnya? Tahukah kamu hai Nabi, orang yang mendustakan zakatnya? Tahukah engkau hai Nabi, orang yang mendustakan hajinya? Ya. Tahukah engkau Nabi, orang yang mendustakan apalagi seluruh ibadah karena bagian daripada agama. Ya. Siapa? Allah kasih jawaban. Ya. Orang yang yad'u membiarkan, ya, menelantarkan, ya, tidak mau tahu urusan, orang yang cuek al-yatim terhadap kehidupan orang yatim. Jadi ya, al-yatim. Jadi nanti ada istilahnya ya. Kalau mau istilah fikih, al-yatim itu adalah orang yang putus orang tuanya. Kalau istilahnya akhlak ya, bermasyarakat, orang yang tidak punya ilmu itu adalah anak yatim. Ya. Jadi saya sebutkan al-yatim istilahnya lebih dahulu ya. Dia orang yang tidak mempedulikan, ya, tidak menghiraukan, membiarkan, dan seterusnya. Jadi orang kalau mengaku sholat tetapi perilakunya membiarkan, berarti sholatnya dusta. Ya. Orang berzakat, orang haji, orang apapun yang mengaku ibadahnya tadi, tapi dia tidak peduli kepada anak yatim, dusta. Abot nopo ringan. Ya. Nah, sehingga kita dituntut dari ayat ini benar-benar mau membuktikan salat kita, zakat kita, haji kita dalam wujud kepedulian kepada anak yatim. Benar apa tidak Bapak dan Ibu? Ya, harusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu melahirkan sifat kepedulian. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mendustakan agama, siapa yang mendustakan hari pembalasan, hari akhir, wala yahuddu, tidak menganjurkan, bukan tidak memberi, tidak menganjurkan, ya, untuk menolong orang-orang miskin. Bukan memberi, tidak menganjurkan. Berat apa ringan Bapak dan Ibu? Hah? Jadi bukan memberi ya. Kalau memberi ini tidak menganjurkan, tidak ngingetin, tidak ngemotin. Tuh ada orang miskin, ayo bantu. Ayo tutup kebutuhannya. Itu sudah kena itu. Artinya kita memang dari ibadah yang kita lakukan dituntut untuk melahirkan kepedulian. Orang gila itu termasuk yang mana Bapak dan Ibu? Orang gila di jalan-jalan itu loh. Hah? Orang miskin atau orang yang lebih miskin dari miskin? Orang yang butuh enggak itu? Ayo kepedulian kita loh. Itu diminta di sini. Mereka makhluk Allah bukan?
Nah, itu. Kemudian apa lagi dijelaskan? Ya. Wailul lil musallin. Musallin itu artinya orang yang biasa sholat. Kita biasa sholat? Biasa sholat. Ini menarik ini. Ya. Jadi orang biasa sholat tapi dia tidak paham dari takbir yang dia ucap, kalimat motivasi sebenarnya itu. Coba berapa kali sehari semalam yang wajib saja Bapak ini pernah hitung enggak? Kurang lebih 85 kali kita ngomong Allahu Akbar yang harusnya mengalirkan semangat luar biasa dalam hidup. Tetapi kita tidak merasa mengucap seperti itu. Nggih napa nggih Bapak dan Ibu? Enggak merasa kita mengucap kalimat yang membangkitkan semangat dalam hidup, yang membangkitkan harapan dalam hidup, yang memberikan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Enggak sadar kita. Fawailul lil ya. Dijelasin siapa itu allazina hum an salatihim. Tadi yang lupa. Oh, ternyata aku tadi sudah ngomong Allahu Akbar, tapi kenapa aku ke dukun misalkan? Kenapa aku ke mana lagi gitu ya? Kan jadi aneh. Nah, itulah orang-orang yang apa? Mendustakan agama. Kemudian allazina, ya, orang-orang yang hum yuraun, ya, suka pamer, ya, riya dalam beribadah. Nah, kemudian apa lagi? Wa yamnauna, dan dia mencegah atau menghalang-halangi orang-orang memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini secara umum pemaknaan dari surah Al-Ma'un yang akan kita bahas dalam 2 edisi. Jadi edisi pertama kita sudah ada gambaran bahwa ternyata sholat yang selama ini aku lakukan bisa berarti dusta gitu loh. Kalau perilaku saya atau saya tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, ini menjadi catatan penting. Oh, ternyata ya, saya yang biasa sholat ini ya bisa jadi celaka kalau sampai bacaan saya tidak saya ngerti dan tidak praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oh, ternyata dan seterusnya perbuatan riya, mencegah orang untuk memberikan bantuan dan seterusnya, itu ternyata bisa merusak apa yang kita yakini sebagai agama selama ini. Nah, maka penting Bapak dan Ibu untuk kita segera sadar. Nah, nanti wujud praktisnya ada di masing-masing ayat, ya. Asbabun nuzulnya ini unik ayat sunat ini. Ada 2 asbabun nuzul. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 bicara tentang anak yatim. Kemudian ayat-ayat setelahnya itu bicara tentang perbuatan orang-orang munafik ketika itu. Nah, saya tampilkan hanya satu saja di sini, ya, bicara tentang anak yatim ketika itu. Lanjut. Nah, ini yang akan kita kaji malam hari ini. Yang pertama, ya, ayat Allah menjelaskan lewat ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Allah menjelaskan kriteria orang yang mendustakan ad-din. Bisa berarti agama Islam, bisa berarti hari pembalasan atau hari akhir, bisa berarti hukum Allah. Sama saja sebenarnya. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama berarti dia tidak percaya hari akhir, berarti dia juga melanggar hukum Allah. Kita lihat. Ya, saya bawakan satu hadis untuk memberikan kepastian apa kepedulian yang harus kita tunjukkan sebagai seorang muslim. Ya.
Ini saya baca terjemahnya saja biar cepat. Ya, suatu ketika Rasul bertanya nih kepada para sahabat, ya, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Nah, ini gambaran bahwa memang dalam beragama itu salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan sifat-sifat peduli dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudahkah kita ya, melakukan muhasabah selama ini terhadap kepedulian kita dalam kehidupan kita bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari? Jadi the true Muslim adalah kepedulian itu sendiri, Bapak dan Ibu. Coba kalau kita sedang Jumatan, peduli enggak kita kepada teman kita yang sedang ngantuk? Bisa jadi, ya kan harus peduli, ya, jorke bae atau mungkin takmir masjid yang tidak peduli kepada jamaahnya ketika ada khotib yang ketika menyampaikan misalkan terlalu panjang sehingga menjadi jamaah ngantuk, atau khotib yang materinya ajak baik. Biasanya di desa-desa seperti itu. Ya, itu bisa jadi takmir yang kena itu, tidak punya kepedulian terhadap jamaah. Atau misalkan masjidnya misalkan karpet lah, ya, karpetnya apek misalkan. Ini bisa jadi takmir yang kena, tidak peduli gitu loh. Ya, bebankan ke takmir aja lah biar atau harum-haruman, ya, yang menambah orang untuk khusyuk. Itu masjid yang menjadi takmir masjid yang jadi tumpuan yang harus melakukan perubahan. Bisa difahami nggih Bapak dan Ibu? Kepedulian kata kuncinya. Ini kan hadis-hadis Rasul mencoba untuk membangkitkan kepedulian seseorang gitu loh. Ya. Surat Al-Maun itu seperti itu. Ya, bagaimana orang itu, agama itu harusnya hadir untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau sampai ada orang beragama kok membuat rusuh, membuat orang takut, membuat perpecahan, semangat Al-Maun hilang dari kehidupannya. Bisa difahami Bapak dan Ibu? Ini yang pertama. Hadis ini memberikan gambaran, yang dimunculkan adalah bagaimana kita melahirkan kepedulian. Itu di masjid, di rumah, ya, di tempat kerja pun harus muncul, dan banyak contoh itu. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah terkadang kita asal buang, ya. Maka sekarang ada gerakan untuk sadar sampah, mana yang organik, mana yang organik, ya, dipisah, gitu loh. Itu sebuah gerakan peduli, ya, terhadap sampah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu contoh sederhana, ya. Baik, yang kedua, Islam memiliki keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang lemah, du'afa, yatim dan miskin. Yatim dan
miskin. Kita harus punya kepedulian terhadap mereka. Karena kalau kita tidak peduli, alamat sholat kita, ya, puasa kita bisa dianggap dusta. Ya. Saya bawakan surat An-Nisa ayat 9. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu, ya. Kita disuruh peduli kepada generasi lemah yang muncul setelah kita karena kita kurang melakukan perencanaan, kurang melakukan program-program yang menjadikan mereka itu kuat, gitu lah. Nah, kita diminta untuk peduli pada generasi setelah kita. Ini biasanya ayat yang suka digunakan untuk program KB. Jangan banyak anak, bok-bok kamu ndak bisa ngurus ngasih makan. Nah, itu. Jadi Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhsha, dan hendaklah takut allazina law taraku min khalfihim, jadi orang-orang yang jika meninggalkan di belakang mereka, ya, dzurriatan, keturunan yang lemah dari ragam sisi di sini ini, khafu alaihim, ya, maka hendaklah kalian, ya, takut atas hal yang demikian itu. Caranya bagaimana? Penuhi perintah-perintah Allah. Falyattaqullah, ikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqulu qaulan sadida. Jadi tuntunan-tuntunan Allah itu juga termasuk di dalamnya adalah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul itu ketika orang mau menikah ada tuntunannya untuk memilih. Ya, pertama pilih pasanganmu, lihat cantiknya. Lihat apa lagi? Nasabnya. Lihat apa lagi? Ya, hartanya. Tapi yang paling penting jangan ditinggalkan adalah agamanya. Ini kan bagian daripada tuntunan sebagai bentuk persiapan kita untuk apa? Menghindar dari hadirnya keturunan yang lemah. Ya, menarik toh, kenapa cantiknya yang dilihat, ya? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Iya, biar betai. Ya, di mana-mana ketemu. Di kamar mandi ketemu, di kamar tidur ketemu, kamar tamu ketemu, depan rumah ketemu. Coba kalau jelek, belengeri gitu. Tetapi ya Allah kasih batasan gitu loh. Ya. Ya, Allah kasih batasan, ya. Bisa jadi itu akan berakhir, ya. Demikian juga hartanya. Menarik ini, demikian juga keturunannya Bapak dan Ibu. Sekarang sekian persen penyakit itu disebabkan oleh penyakit keturunan gitu. Sampai ada anjuran tapi jangan diikut-ikutin, ya. Ada anjuran aku mau nikah tapi cek dulu. Cek dulu laboratoriumnya, mbok-mbok keturunannya jadi ikut kena penyakit keturunan. Nah, itu bisa terjadi memang, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya, maka kenapa kita itu dilarang untuk nikah dengan orang yang terlalu dekat hubungan darahnya, karena memang dampaknya pada keturunan. Ya, genetiknya itu bisa mempengaruhi ternyata. Maka Rasul mengingatkan, lihat keturunannya. Dan seterusnya. Tapi agama kata kuncinya Bapak dan Ibu. Karena agama itu menguatkan keimanan, kesadaran kita. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Jadi ayat ini memberikan penjelasan agar membiasakan untuk melakukan perencanaan. Kalau sudah terencana dengan matang, maka kemungkinan yang akan
timbul bisa kita kendalikan. Itu dalam keluarga, ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam kepedulian itu yang diminta dari kita adalah memberi yang terbaik dalam rangka niat, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawakan surat Al-Insan ayat 8 sampai ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, mereka memberi makan yang ia sukai. Nah, kita kalau memberi yang kita sukai atau yang tersisa dari pelajarannya apa? Ya, kepedulian itu memberi adalah yang terbaik. Ya, bukan yang tersisa. Ya, mari kita rubah. Ya, jadi memberi ala hubbihi yang dia sukai. Ya. Artinya kita suka dan sana juga senang untuk menerima, gitu. Terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ini penting kita lakukan dalam rangka mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia memang benar-benar melakukan karena dia memiliki kepedulian. Nah, itu berikan yang terbaik. Kemudian hadis, ya, terkait dengan surga untuk pemelihara yatim. Jadi Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim, ya, fil jannah. Rasul mengatakan dengan tegas bahwasanya aku dan penanggung atau pemelihara yatim itu berada di sorga. Hakaza, langsung Rasul menunjukkan, ya, tangannya, dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya dia dengan anak yatim. Persoalan di kita, yatim itu umur berapa? Ya, sebelum balik kata kuncinya. Kalau balik dia sudah mampu. Lihat nanti surat An-Nisa itu. Jadi dikatakan yatim itu mereka yang belum balik, belum sampai, belum dewasa, ya, belum mendapatkan taklif hukum, gitu. Dia harus ada pendampingnya. Nah, itu yang harus kita ketahui Bapak-bapak. Ya, jadi itu yatim. Kemudian tadi kalau bisa kafilul yatim kan berarti dia hidup bersama dengan anak yatim. Jadi segala kebutuhannya dia menjadi tanggungan orang ini. Jadi bukan setahun sekali. Ya, jadi kalau kita kepingin masuk surga, ya sudah, ya, kita urus, ya, setiap hari atau sebulan sekali kita berikan uang, kita berikan nafkah kepada mereka, baru kita mendapatkan fil jannah, di surga. Berat apa ringan? Ringan, insyaallah. Oke, yang terakhir, ya, Islam memerintahkan untuk membela orang-orang yang tertindas, ya, akibat dari sistem ataupun regulasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita tidak hanya membela anak yatim dan orang miskin, tapi mereka yang tertindas pun kita harus bela, Bapak dan Ibu. Ini ayatnya. Jadi surat An-Nisa ayat 75. Malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadzal qaryatil zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadi kayak di Palestina mereka tertindas karena apa? Ya, entah itu regulasi maupun karena sistem.
Bahkan tidak hanya di Palestina, bisa jadi di Indonesia ada tertindas, kita harus membela. Misal ada undang-undang cipta kerja, tapi saya belum menguasai itu, ya. Sisi mananya yang membuat orang-orang merasa tertindas sehingga pegawai atau karyawan dengan mudahnya dilepas oleh pemilik modal. Nah, perlu pembelajaran Bapak-bapak dan Ibu. Inilah agama gitu loh. Ya, jadi kita harus mampu menunjukkan dari agama yang kita laksanakan itu kepedulian terhadap mereka. Ya, jadi itu yang diminta oleh agama. Kalau kita tidak lakukan, tadi Allah sampaikan akan menganggap bahwa apa yang selama ini kita lakukan adalah perbuatan dusta. Saya kira itu Bapak, dan besok kita lanjutkan dengan dialog. Makasih.